Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dapat memulai aktivitas kebaikan dan kesolehan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal baik kita untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membuka lembaran sejarah orang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama mengingatkan kepada diri kita ketika kita membuka lembaran sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama jangan merasa bosan, juga jangan merasa tercukupkan, juga jangan terlemahkan, karena membuka lembaran sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama untuk kita dapatkan adalah syafaatnya beliau di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini tema kita tentang hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ini sesungguhnya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mencari wilayah yang akan menjadi masa depan dakwah. Setelah orang-orang Madinah mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka menyampaikan keinginannya masuk Islam, dan sangat mudah sekali mereka masuk Islam, maka Nabi SAW mempertimbangkan apakah Madinah cocok untuk menjadi basis Islam di kemudian hari, sehingga Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta pertama kali melihat perkembangan Madinah. Dan ternyata perkembangan Madinah sangat pesat, banyak yang menerima Islam dengan mudah, dan akhirnya Nabi SAW memberikan sinyal untuk berangkat ke Madinah. Para sahabat pada saat itu mereka bersegera dan bergegas berangkat ke Madinah. Namun ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta izin untuk berangkat ke Madinah, Nabi mencegahnya. Tunggu ya Abu Bakar, engkau nanti akan berangkat ke Madinah menemani orang yang dicintai Allah. Maka Abu Bakar sudah mengetahui bahwa dia akan mendampingi Rasulullah SAW dalam hijrahnya ke Madinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu hijrah ke Madinah tidak asal tunjuk saja. Kemana nih kita akan pergi, kemana nih kita akan berangkat, kemana kita akan membangun masyarakat. Tidak serta-merta ujuk-ujuk Madinah, tidak. Tetapi ada 5 alasan
Kenapa Madinah dijadikan sebagai tempat hijrah? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Madinah di masa Rasulullah SAW itu seluas Masjid Nabawi saat sekarang ini. Inilah luas Madinah 15 abad yang lalu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memperkirakan bagaimana kaum muslimin 15 abad yang lalu berada di wilayah Madinah ini dengan kedatangan orang-orang yang pergi hijrah ke Madinah dalam jumlah yang sangat besar. Dengan pertimbangan yang dilakukan oleh para sahabat atas perintah Nabi SAW, paling tidak ada 5 alasan. Pertama, Jibril menyampaikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bahwa Madinah itu akan menjadi tempat hijrah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberangkatan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tidak direct, tidak langsung dari Mekah ke Al-Aqsa, tidak langsung dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, tidak, tapi melalui beberapa transit. Transit yang pertama adalah Madinah, transit yang kedua Gunung Tursina, transit yang ketiga di Bethlehem, transit yang keempat baru Masjid Al-Aqsa. Jadi apa yang kita dapatkan dalam beberapa keterangan hadis Nabi SAW bahwa Isra dan Mi'raj itu melalui transit beberapa tempat, sambil mengukuhkan dan memberikan informasi kepada Nabi SAW tempat di mana mereka transit dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Jibril menyampaikan, "Ya Rasulullah, tahukah di mana kita ini?" Nabi mengatakan, "Saya tidak tahu." Jibril pun menjelaskan, "Inilah Madinah yang nanti akan menjadi tempat hijrahnya engkau." Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, orang-orang di Madinah ini memiliki sikap yang sangat istimewa. Mereka sering berinteraksi dengan masyarakat Yaman, dan masyarakat Yaman ini sejak dahulu memiliki etika perilaku yang sangat santun, dan itu mengendap dalam perilaku orang-orang di Madinah. Bukan hanya pada masa yang lalu, sampai juga kepada masa kita di hari ini, mungkin kita akan bisa membedakan situasi kondisi Madinah dengan Mekah Al-Mukarramah. Maka Nabi SAW ketika melihat orang-orang di Madinah dengan pandangan yang positif, Nabi SAW melihat beberapa sikap-sikap kemuliaan yang dilakukan oleh orang-orang di Madinah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan yang ketiga, orang-orang di Madinah ini punya pengalaman perang. Karena Madinah sebelum Islam namanya Yathrib, tempat pertumpahan darah dan tempat pertikaian. Bergantian saja antara Arab dengan Arab, antara Arab dengan Yahudi, antara Yahudi dengan Yahudi, sehingga tidak ada tradisi yang mengakar di Madinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang membedakan dengan Mekah. Mekah itu tempat di mana masyarakat dahulu mereka melaksanakan ibadah, sehingga tidak mengenal bagaimana interaksi antar bangsa, antar negara, antar entitas manusia pada masa itu. Beda dengan Yathrib. Ketika Nabi SAW menetapkan bahwa Madinah menjadi kota Nabi, maka dengan sendirinya Rasulullah SAW mengumumkan, tempat ini bukan Yathrib lagi, tempat ini bukan tempat pertikaian lagi, tempat ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang baik. Dan Nabi SAW menyebutkan Madinatun Nabi, kota Nabi. Alasan yang keempat, bahwa Nabi SAW berasal dari Madinah, dari garis ibu.
Ibu Nabi orang Madinah dari Bani Najjar, ayahnya dari Mekah, Abdullah. Abdullah pada masa-masa itu mereka mengikuti perjalanan dagang yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ke beberapa tempat, termasuk Madinah. Sehingga Abdullah, ayah Nabi SAW, ketemu dengan Aminah ibunya di Madinah. Dan Nabi SAW menegaskan, kalau bukan karena hijrah, saya ini adalah orang Madinah, kata beliau kepada para sahabat Al-Ansar, menegaskan entitas dirinya dari Madinah. Dan alasan yang kelima bahwa Madinah ini sangat strategis sekali. Kalau orang-orang mau berdagang, mesti mereka melewati Madinah. Jadi kalau mereka berdagang, mereka akan melewati Madinah. Karena tempat ini tempat yang senantiasa dilalui dalam beberapa transportasi yang dimiliki oleh masyarakat Arab di masa itu, sehingga punya bargaining, punya titik tawar. Dan titik tawar ini terjadi setelah Nabi SAW tinggal di Madinah. Orang-orang Quraisy, mereka merasa terancam kalau berdagang karena mereka harus melewati Madinah. Dan Nabi SAW menteror orang-orang Mekah, kalau mereka berdagang mereka akan mendapatkan beberapa perilaku yang tidak menyenangkan. Dan itu terjadi, salah satu diantaranya adalah Perang Badar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 5 alasan mengapa Madinah dipilih sebagai tempat hijrah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi juga melakukan manajemen yang sangat baik untuk keberangkatan ke Madinah. Langkah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW adalah menempatkan orang-orang tertentu untuk mengambil peran bagaimana perjalanan ini akan sukses. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada beberapa nama yang disebutkan oleh Nabi SAW ikut membantu mensukseskan perjalanan hijrah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar menyampaikan keinginannya untuk berangkat pergi hijrah ke Madinah, Nabi mencegahnya. Ya Abu Bakar, nanti kamu akan menemani hijrah orang yang dicintai Allah. Abu Bakar langsung sensitif, berarti dia akan menemani Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar menyiapkan perjalanan itu dengan membeli kendaraan yang bagus, onta yang bagus, lalu akomodasi yang disiapkan, bahkan perbekalan yang dilakukan oleh Abu Bakar, membawa semua harta kekayaannya, tidak sedikit, dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan dalam hadis dikatakan tidak menyisakan hartanya untuk keluarganya di Mekah. Semuanya dibawa oleh Abu Bakar untuk penyelamatan perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib, bahwasanya perjalanan hijrah ini akan terus dilakukan oleh kaum muslimin, dan mereka sangat mengancam perjalanan ini dengan ancaman yang sangat jelas, yaitu tidak membawa apapun kalau berangkat hijrah ke Madinah. Pada saat keberangkatan Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib pada waktu itu diingatkan oleh Nabi, engkau gantikan aku tidur di rumahku. Karena orang-orang Quraisy mengendap-endap, mereka mencari informasi kapan Muhammad itu akan berangkat pergi hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi, engkau gantikan aku tidur di ranjangku, engkau tunggu di situ saja dan jangan keluar dari rumah. Karena Nabi SAW tahu orang Quraisy sebenci-benci terhadap orang tidak akan pernah membunuh musuhnya di rumah musuhnya. Maka Ali bin Abi Thalib diingatkan oleh Rasulullah, kamu nggak boleh keluar, kamu nggak boleh turun
cukup di tempat tidur ini saja. Karena nggak mungkin orang-orang Quraisy masuk ke rumah musuhnya lalu membunuh musuhnya di rumah musuhnya, tidak pernah terjadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah menugaskan Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ini ditugaskan untuk mendapatkan informasi apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat Quraisy kepada Rasulullah SAW, sehingga dia bergaul dengan masyarakat kebanyakan untuk mencuri-curi dengar apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tapi dalam kondisi hamil besar. Dalam riwayat dikatakan hamil pada bilangan ke-8 bulan. Ini tentu sangat membahayakan, tapi ditugaskan oleh Rasulullah SAW Asma binti Abu Bakar untuk membawa makanan di tempat Nabi SAW berdiam diri untuk mengamati informasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu. Artinya Asma binti Abu Bakar harus naik gunung, yaitu ke Jabal Sur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana Rasulullah SAW bermalam dalam perjalanan hijrahnya. Yang kelima, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah termasuk sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk membantu kesuksesan perjalanan hijrahnya. Caranya adalah mengembalakan kambing untuk menutupi jejak telapak kaki Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, karena mereka akan berjalan napaki padang pasir, nanti orang-orang itu akan bisa menelusuri dari tapak-tapak itu. Maka Amir bin Fuhairah ditugaskan mengembalakan kambing untuk menghapus jejak telapak kaki Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini penunjuk jalan, bukan muslim. Nabi sendiri membayarnya untuk bisa memberitahu rute perjalanan yang tidak biasa ditempuh oleh masyarakat Quraisy. Jadi rute-rute perjalanannya berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy kebanyakan. Abdullah bin Uraikid ini memandu perjalanan Nabi SAW sehingga kemudian perjalanan itu terselamatkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dalam perjalanan hijrahnya tidak langsung ke Madinah, tetapi Nabi bermalam dulu di Gua Thur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi berada di tempat ini juga diketahui oleh orang-orang Quraisy. Mereka kemudian mencari informasi lebih kuat lagi, apakah betul Nabi SAW berada di gua ini. جلت قدرة الله لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. Ketika orang-orang Quraisy mengunjungi goa ini, mereka berkeyakinan pasti tidak ada orang di dalamnya. Mengapa? Karena ada rumah laba-laba, ada sarang laba-laba.
Kalau ada orangnya, sarang ini sudah rusak, sudah hancur. Tapi mereka melihat sarangnya itu masih dalam keadaan baik, sehingga Nabi SAW terselamatkan dengan keberadaan sarang laba-laba ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal pada masa itu, saat itu Abu Bakar Siddiq begitu cemas dan khawatir. Sehingga Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat kaki mereka, ini seperti ini. Kalau mereka melihat kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita ada di dalam gua ini ya Rasulullah." Begitu cemasnya Abu Bakar Siddiq. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa kamu kira kita di sini cuma berdua saja ya Abu Bakar?" Tidak ya Abu Bakar, kita di sini bertiga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita ya Abu Bakar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian orang-orang Quraisy itu menjauh dan meyakini bahwa di dalam goa itu tidak ada Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika mendapatkan informasi bahwa orang-orang Quraisy mencari ke berbagai macam tempat yang mereka yakini Nabi berada di tempat itu, maka Nabi SAW keluar dari gua ini, kemudian melanjutkan rute perjalanannya sebagaimana yang tadi kita lihat dari rute ini. Maka Nabi SAW melakukan istirahat atau transit di beberapa tempat, sampai kemudian Nabi SAW membangun masjid yang pertama kali, yaitu Masjid Quba. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi membangun Masjid Quba sebagai masjid yang pertama dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah. Tidak lama kemudian datang perintah sholat Jumat, maka Nabi SAW pun mendekat kota Madinah membangun Masjid Jum'ah, di mana di tempat inilah pertama kali sholat Jumat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rute perjalanan dari Mekah ke Madinah kurang lebih sekitar 400-an sampai 500-an kilometer. Nabi SAW terlambat beberapa hari. Para sahabat pada saat itu sudah menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW. Namun apa yang dialami oleh mereka tidak seperti perjalanan yang dialami oleh Rasulullah SAW, sehingga ada rasa cinta, ada rasa rindu, ada rasa berharap mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yataraqqabul muslimuna maqdima Rasulillah wa qulubuhum minal khawfi wal ishfaqi takadu tahtariq. هل من شيء؟ لا ليس بعد. Hari pertama ditunggu, Nabi tidak datang. Hari kedua ditunggu, Nabi tidak datang. Sampai hari berikutnya para sahabat tetap menunggu dengan perasaan rindu kedatangan Nabi SAW. Inilah suasana yang sangat mengharukan ketika Nabi SAW tinggal berada di Madinah. Para sahabat menyambutnya dengan sambutan yang hangat, sholawat Badar. Oleh karena itu banyak orang merasakan ketika disebutkan sholawat Badar, membayangkan saat itu mereka menerima kunjungan Nabi SAW dalam peristiwa hijrahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat ketika itu ingin menservis Rasulullah. Mereka menyampaikan, "Tinggallah di rumah kami ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami ya Rasulullah." Para sahabat berharap sedemikian rupa rumahnya dikunjungi oleh Nabi SAW ketika Nabi menginjakkan kakinya di Madinah. Tapi Nabi SAW meminta kepada para sahabat yang menunjuk di mana nanti tempat
aku akan singgah dan menjadi tempat tinggal sementara di Madinah adalah kemauan dari Quswah, ontanya Rasulullah SAW. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada ontanya untuk mencari tempat sesuai keinginan ontanya itu sendiri. Dan para sahabat diminta untuk tidak mengekang tali onta Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan saat harap-harap cemas. Ketika onta itu berjalan, sahabat-sahabat Nabi yang rumahnya dilewati onta, ya kenapa bukan di rumah saya? Kenapa tidak tinggal di rumah saya? Para sahabat harap-harap cemas dengan pemilihan onta itu di mana nanti akan berhenti. Tapi ada hal yang sangat menarik yang tidak diamati oleh para sahabat yang lainnya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Saat onta itu berjalan perlahan-lahan, harap-harap cemas para sahabat yang lain, tapi Abu Ayyub Al-Ansari punya pandangan yang cerdas. Apa itu? Bawa kopernya Rasulullah SAW. Jadi dibawa barang-barang Rasulullah SAW. Maka itu sudah sebuah sinyal bahwa Nabi SAW sangat menikmati layanan servis yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Para sahabat yang lain cuma nunggu kemana onta itu berhenti, tapi Abu Ayyub Al-Ansari bawa peralatan yang dibawa oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah itu. Kalau bahasa kita, dia bawain kopernya, bawain perbekalannya, sehingga Abu Ayyub Al-Ansari ini merasakan bahagia bahwa dia sudah memberikan layanan servis kepada Rasulullah SAW. Yang disepakati oleh mereka, di mana onta itu berhenti, kita akan membangun rumah Rasul dan kita akan membangun masjid di tempat ini. Maka para sahabat semuanya bergembira. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi turun dari ontanya itu, Nabi SAW menyampaikan kalimat pembukanya. Kalau mungkin dalam kondisi saat sekarang ini pidato politiknya, ternyata kalimat pembukanya singkat sekali. Ya ayuhan nas, afsus salam, wa'atimut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nas bin niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, sebarkanlah kedamaian, berikanlah orang makan, sambunglah tali silaturahim, salat malamlah ketika manusia yang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga. Inilah kalimat pembuka pertama ketika Nabi SAW menginjakkan kakinya di Madinah. Dan itu memupus kekhawatiran orang-orang Madinah. Mereka khawatir kita dengan masyarakat di Madinah saja sering bertikai, apalagi ini datang orang-orang Mekah dalam jumlah yang sangat banyak. Maka Nabi SAW menegaskan, afsus salam, sebarkanlah kedamaian, wa'atimut ta'am, berikanlah orang makan, wasilul arham, sambungkan tali silaturahim, wasallu wan nasun niyam, dan salat malamlah. 3 poin ini ditujukan kepada banyak masyarakat sosial, hanya satu yang ditujukan kepada diri sendiri, yaitu melaksanakan sholat malam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi SAW membangun masyarakat Madinah ini dengan pertama kali membangun Masjid Nabawi. Nabi ikut juga membawa batu besar. Pamannya Hamzah, istirahatlah ya Rasulullah, biar kami yang membangun. Nah, pada saat itu muncul kelakarnya para sahabat kepada Nabi SAW. Para sahabat menyampaikan, emang Tuhan siapa Nabi dengan Hamzah? Karena Hamzah mengatakan, duduklah engkau lelah, biar aku saja yang muda-muda saja yang menyelesaikan bangunan ini. Kata para sahabat, emang Tuhan siapa? Muhammad apa Tuhan engkau ya Hamzah? Kata Hamzah, secara umur saya tua, tetapi secara tanggung jawab Muhammad itu lebih tua dariku, kata mereka. Dan mereka menikmati bangun Masjid Nabawi ini. Inilah azan yang pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah atas penunjukan dari Rasulullah SAW. Bilal, azan. Maka Bilal mengumandangkan azan, dan sejak saat itu
Bilal dikenali sebagai muazzinnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, Bilal tidak mengumandangkan azan lagi, dan Bilal mengatakan, aku bukan muazzin siapa-siapa, karena aku adalah muazzinnya Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Bilal kemudian pindah ke Syam. Di akhir hidupnya beliau jabatannya sebagai gubernur di wilayah Syam, gubernur yang paling bergengsi pada masa itu, karena meliputi daerah Yordan, Syria, Lebanon, dan Palestina. Sehingga kemudian Bilal bin Rabah wafat sebagai gubernur Syam. Ini penunjukan para pejabat pada masa itu oleh para sahabat. Yang kedua, setelah membangun masjid, maka Nabi melihat kecenderungan apa yang kita tergantung kepada orang lain. Mereka mengamati penemuan mereka air. Kalau di Mekah mereka bisa mendapatkan air dengan mudah karena ada Zam-Zam. Di Madinah sulit untuk mendapatkan air, hanya satu sumur saja yang memproduksi air. Maka Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk membeli sumur itu. Siapa yang berani membeli sumur itu? Para sahabat pada saat itu tahu betul bahwa sumur ini milik Yahudi dan harganya sangat tinggi sekali. Nabi kemudian menyampaikan, yang membeli sumur Rumat akan mendapatkan sumur di surga. Utsman tunjuk tangan, saya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah meminta kepada Utsman, belilah sumur itu. Gimana kayak caranya agar sumur itu tidak lagi menjadi ketergantungan masyarakat kepada orang-orang Yahudi. Maka Utsman pun membeli sumur ini. Karena banyak orang datang ke Madinah, Yahudi ini menjual airnya dengan harga yang tinggi. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada Utsman, beli sumur itu. Utsman mendatangi pemiliknya. Apakah engkau akan menjual sumur ini? Kata orang Yahudi, saya tidak gila. Ini sumber keuangan kami. Kami tidak akan jual sumur ini. Berkali-kali Utsman menyampaikan untuk membeli, tidak mendapatkan respon yang baik. Sampai kemudian Utsman menggunakan siasat, yaitu upaya bisa membeli sumur itu. Siasat yang pertama Utsman sampaikan, kamu nggak mesti harus menjual sumur itu 100%. Jual saja kepada saya sahamnya 50%. 50% masih milik kamu, dan kamu masih memiliki tingkat tawar yang cukup tinggi 50%. Jadi nggak usah 100%, 50% saja. Orang Yahudi itu tertarik. Maka Utsman menggunakan siasat berikutnya, 50% yang milik saya itu 1 hari saja, kamu boleh 2 hari. Orang Yahudi itu mulai tertarik. Oke. Kemudian Utsman sampaikan, berapapun harganya yang kau tetapkan, saya bayar. Maka Yahudi itu menyampaikan harganya sangat tinggi sekali, 20.000 dirham. Kata Utsman, oke, saya nggak nawar, saya bayar. Untuk meluluhkan hatinya, Utsman membawa uang cash 20.000 dirham. Nih, saya bawa cash. Karena tahu orang Yahudi kalau ngelihat uang cash pada masa itu, hatinya langsung takluk, nggak ada perlawanan. Nih, saya bawa uang cashnya. Maka kemudian sumur itu 50% menjadi milik Utsman dan 50% menjadi milik orang Yahudi ini. Dibayar pada saat asar. Kata Yahudi, ini sudah terjadi pembayaran, maka hari ini sudah menjadi milikmu. Hari ini yang dimaksud itu dari asar sampai maghrib. Besok milik saya, lusa milik saya. Licik sekali Yahudi ini. Maka Utsman pun menggunakan siasatnya. Langsung Utsman umumkan, kaum muslimin Arab, ambil air sekarang sebanyak-banyaknya, penuhi tempat air kalian. Maka pada saat itu mereka mengambil air sebanyak-banyaknya dari sumur ini, dan penuhlah tempat penyimpanan air mereka di rumah mereka masing-masing. Besoknya Yahudi nunggu, adakah yang mau membeli sumur itu? Ternyata nggak ada satupun yang datang, karena air mereka sudah penuh semuanya di rumah. Hari kedua juga ditunggu, mau nggak ada yang beli? Nggak ada juga yang beli.
Besoknya Utsman sampaikan, ini hari milik saya akan sampaikan kepada orang-orang, ambil lagi airnya sebanyak-banyak, taruh di rumah. Sehingga akhirnya orang Yahudi ini menyampaikan kepada Utsman, kalau model kayak begini rugi saya. Maka Utsman sampaikan, kalau kamu nggak mau rugi, saham 50% kamu saya beli. Orang Yahudi ini tertarik, dipikirnya harganya sama dengan seperti yang kemarin ditetapkan. Kata Utsman, saya hanya mau membayar 50% saham kamu, 6 dirham saja. Dari 20.000 dirham menjadi 6 dirham. Oh, nggak bisa. Kata Utsman, kalau kamu nggak mau ya udah nggak apa-apa, kita 50% saja. Oh, nggak bisa begitu. Akhirnya kemudian diterima juga 6 dirham itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian sumur itu menjadi milik kaum muslimin, dan sumur itu masih bisa kita lihat di hari ini. Ini penampakan sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan di dalam riwayat ada sertifikasi dari sumur tersebut. Bahkan kemudian sumur ini dikelola untuk pengairan perkebunan kurma, termasuk perkebunan kurma milik Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang disebutkan sampai hari ini rekening sahabat yang masih ada sampai hari ini adalah rekeningnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan Utsman punya kekayaan sampai hari ini, dikelola dengan baik. Salah satu diantaranya adalah Hotel Utsman bin Affan di Madinah, hotel berbintang 5. Kalau mau merasakan hotelnya Utsman bin Affan, sekali-kalilah nginep di Hotel Utsman bin Affan di Madinah itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepiskan ketergantungan air kepada orang Yahudi. Lalu Nabi membangun kesepakatan dengan orang-orang Yahudi di Madinah melalui Piagam Madinah yang tercatat tahun 622. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi umumkan tempat ini bukan lagi Yasrib, tempat ini adalah Madinatul Munawwarah, tempat ini adalah Thayyibah, tempat ini adalah Madinatun Nabi. Ini salah satu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada nama yang buruk segera ganti dengan nama yang baik. Yasrib itu tempat pertumpahan darah, artinya Nabi tidak menginginkan tempat itu diabadikan, maka Nabi mengganti Madinah Al-Munawwarah, Madinatun Nabi, juga At-Thayyibah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita juga mungkin mengamalkan hal yang semacam itu. Dulu di Jatinegara ada namanya Rawabangke, dirubah menjadi Jati Bening, tempat beli batu-batu cincin itu. Nah, kemudian di zaman berikutnya diganti lagi menjadi Rawabunga, sehingga kita mengenalnya dengan nama yang baik. Hanya di Bekasi yang belum ada namanya Kampung Cerewet, belum diganti-ganti. Ada masyarakatnya mungkin seperti itu. Ada juga Kampung Siluman dekat Bekasi Timur. Wah, namanya perlu diganti nanti kalau ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Demikianlah bangunan Rasulullah SAW membangun masyarakat di Madinah ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan. Falyatafadhal maskur.